Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada pertemuan kali ini dalam fikih muamalah kontemporer kita akan membahas tentang kredit card atau yang biasa kita sebut yaitu dengan kartu kredit. Untuk kelompok 6 yaitu terdiri dari Hamzah Midah dengan NIM 1022000126 dan Arda Kurnia Bagus dengan NIM 1022000119. Untuk pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian credit card atau kartu kredit. Nah, di sini kartu kredit dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan credit card. Nah, dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan bitokoh al-i'timan. Bitokoh yang artinya kartu dan al-i'timan artinya pinjaman. Dan definisi dari kartu kredit itu adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat dilakukan oleh pembawanya untuk membeli segala sesuatu keperluan maupun barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Untuk akad dalam kredit card atau kartu kredit dalam tinjauan fikih Islam itu terdapat 3 akad, yaitu yang pertama qordoh atau hutang, yaitu kafalah atau jaminan, dan yang ketiga yaitu ijarah atau jasa. Untuk yang pertama yaitu akad qordoh atau pada kartu kredit. Nah, dalam yang dimaksud di sini yaitu qordoh atau hutang yaitu menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakannya. Kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya. Nah, di sini dalam pengaplikasian qordoh dalam kartu kredit yaitu bank itu memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti bank akan membayarnya terlebih dahulu. Nah, untuk kewajiban nasabah yaitu untuk membayarnya atas pembelian barang atau jasa tersebut. Kemudian jika sudah jatuh tempo, bank akan menagih uang tersebut dari nasabah. Untuk yang kedua yaitu akad kafalah pada kartu kredit. Nah, di sini akad kafalah yang dimaksud yaitu akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Nah, di sini dalam kartu kredit bank penerbit kartu itu memberikan jaminan kepada merchant atau pedagang untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Nah, bank penerbit kartu tersebut menarik imbalan dari pemegang kartu atas jasa penjaminan yang diberikannya. Akad yang ketiga yaitu ijarah atau jasa. Nah, di sini dalam hal ini pihak pemegang kartu atau card holder dikenakan biaya kepada pihak penyedia jasa, yaitu jasa sistem pembayaran atau pelayanan pada pemegang kartu. Jenis-jenis kartu kredit dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya dan yang kedua berdasarkan wilayah. Untuk berdasarkan fungsinya, jenis kartu kredit ini dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama credit card. Di sini credit card adalah jenis kartu yang digunakan untuk pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa. Untuk pembayaran oleh pemegang kartu ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan mencicil sejumlah minimum yang tertentu. Selanjutnya yaitu change card. Change card ini juga jenis kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa. Tapi dalam pembayarannya seluruh tagihan harus dibayar secara penuh pada akhir bulan atau bulan depan tanpa adanya biaya tambahan. Selanjutnya yaitu yang ketiga debit card. Debit card di sini yaitu alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang atau jasa, yaitu secara tunai tanpa adanya uang tunai, yaitu dengan cara mendebit atau mengurangi dari saldo rekening simpanan pemegang kartu. Selanjutnya yaitu tentang cash card. Untuk cash card itu adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik itu langsung melalui kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang tersebar di tempat-tempat strategis. Nah,
Walaupun melalui perjanjian kerjasama antara satu bank tertentu, pemegang kartu cash card ini dapat pula menggunakan pada bank lain. Selanjutnya yaitu cek guarantee card. Nah, di sini cek guarantee card dapat digunakan sebagai jaminan cek untuk meyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh pemegang kartu dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Jadi fungsi dari kartu ini itu untuk menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh pemegang kartu. Jenis kartu kredit berdasarkan wilayah yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kartu kredit berdasarkan wilayah nasional dan kartu kredit internasional. Nah, di sini kartu kredit nasional itu yaitu kartu kredit yang hanya berlaku dan hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah tertentu atau di wilayah negara tertentu saja. Misalnya yaitu Citibank Makrocard hanya berlaku di Makro Indonesia. Yang kedua yaitu kartu kredit internasional. Nah, jenis kartu ini kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Pendapat MUI tentang kredit card. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum kebolehan kartu kredit, yaitu fatwa nomor 54 tahun 2006 tentang syariah card (bitokoh i'timan atau kredit card). Pihak MUI beralasan bahwa secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba, yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau nunggak. Hukum tentang kredit card. Hukumnya berbeda-beda. Hukumnya haram apabila pada umumnya dalam sehari-hari kita masyarakat menggunakan kartu kredit selalu terkena bunga. Maka kita sebut saja bahwa hukum penggunaan kartu kredit ini asalnya adalah haram. Alasannya karena hampir semua kasus yang terjadi, ternyata hampir setiap pengguna kartu kredit pasti akan terkena bunga. Sebab pada umumnya mereka tergiur untuk berhutang dan tidak berusaha untuk melunasinya segera, sehingga lewat dari jatuh tempo. Yang kedua, hukumnya halal. Tapi jika kartu kredit digunakan secara lebih hati-hati, ketika sudah jatuh tempo atau waktu pembayaran tagihan melunasi 100% semua hutangnya, maka perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit tidak akan memberikan bunga apapun. Syaratnya, pembayaran dilunasi 100% segera setelah tanggal penagihan dan sebelum tanggal jatuh tempo. Tujuan penggunaan kredit card. Alat bukti atau jaminan kepada seseorang atau lembaga untuk memungkinkan pemiliknya mendapatkan kredit atau pinjaman, baik sama atau lebih tinggi dari limit yang diperbolehkan, untuk dipakai untuk pembelian barang dan jasa oleh orang yang membawanya, baik secara individu maupun lembaga. Penarikan uang secara tunai atau surat perintah tunai atau cek, transfer dari satu rekening yang lain, untuk mendapatkan informasi apapun yang dimiliki hubungan dengan rekening-rekening kredit, untuk menjual barang atau bayar jasa atau lainnya yang memiliki nilai keuangan. Manfaat kartu kredit. Praktis dan nyaman, membantu dalam keadaan darurat, pengeluaran lebih terlacak, menawarkan berbagai manfaat tambahan, mempermudah mengatur anggaran keuangan, mempermudah transaksi online, relatif lebih aman, menawarkan fleksibilitas dalam melakukan pembelian, dapat digunakan untuk seluruh dunia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.